Oke, selamat pagi all ya, tetap semangat. Hari ini kita masih pelajaran IPA ya. Kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Topiknya yang baru ya, ini sudah menjelang tengah semester ya. Di tengah semester 1, mid semester 1. Jadi topik yang baru atau tema yang baru di halaman 27. Oke, hari ini hari Selasa 31 Agustus. Ya, tema kita hari ini adalah bab 2 daur hidup. Bab 2 daur hidup makhluk hidup. Daur hidup. Oke. Nah, di buku kamu ada gambar hewan serangga. Gambar hewan serangga yang di halaman 27. Yang di halaman 27. Oke. Oke, saya ulangin. Nah, kita sedang memperhatikan gambar serangga yang ada di atas keterangan ini ya. Ini adalah serangga kupu-kupu. Oke, tolong dibuka kameranya. Ya, kamera tolong dibuka biar saya absen mulai sekarang. Kalau yang tutup kamera atau offline kameranya, jadi saya laporkan ke wali kelas. Nanti saya akan bukti screenshot-nya. Nah, ini buktinya, tutup kamera. Oke, coba dibuka kameranya, duduk yang tertib. Kita akan mulai. Oke, selanjut ya. Nah, gambar kupu-kupu ini menunjukkan kupu-kupu yang sedang menempel pada kepompong. Nah, jadi sebelum dapat kupu-kupu, dia bentuknya kepompong, bentuknya. Kan berubah bentuk ya. Nah, apa itu kepompong? Kepompong itu merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan dari daur hidup kupu-kupu. Saya ulangin. Kepompong itu merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan dari daur hidup si kupu-kupu. Nah, ya. Jadi yang namanya mengalami daur hidup pasti akan proses metamorfosis. Nanti kita jelasin lagi ya. Lanjut ke halaman 28. Oke, halaman 28 Gilbert, Lionel, Florencia. Oke, di sini ada sebuah gambar buah, yaitu buah jambu biji. Ya, buah jambu biji. Namun kondisi buah jambu biji ini tidak segar ya. Dia ada seperti pembusukan, ya, mengalami pembusukan sehingga muncullah seperti organisme atau makhluk hidup, yaitu ulat di bagian di dalam si jambu biji ini. Ya kan? Nah, kita baca sedikit ya. Pernahkah kamu memakan buah jambu yang dari luar tampak bagus? Nah, luarnya bagus, namun begitu dibuka atau dibelah, nah bagian dalamnya itu terlihat mengalami pembusukan ya. Ya kan? Nah, sehingga ketika diamati lebih lanjut, di buah jambu tersebut terdapat makhluk hidup namanya ulat. Nah, ada ulat di dalamnya, ya. Kemudian bagaimana ulat bisa masuk ke dalam buah jambu? Bagaimana ulat bisa masuk ke dalam buah jambu? Nah, ulat itu seolah-olah muncul dari dalam buah. Ya kan? Nah, inilah dia. Bagaimana prosesnya? Itu yang mau kita bahas mengenai daur hidup. Ya kan? Oke. Masuk ke topiknya, daur hidup hewan. Saya mau panggil baca dulu yang kuat bacanya ya, keterangan dulu ini. Karlis. Coba Karlis. Hewan mengalami perkembangan dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dan tidak mengalami metamorfosis. Oke, cukup Karlis, gantian dulu ya. Baik. Jadi
Hewan itu mengalami perkembangan dari hewan muda menjadi hewan dewasa, ya. Jadi yang namanya hewan mengalami perkembangan itu berbeda-beda. Nah, di sini biasanya kalau yang namanya udah hewan serangga pasti dia akan mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Nah, ini yang mau kita bahas. Saya mau panggil dulu. Ini kenapa kameranya ditutup ya? Kadang dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Oke, Gerald sudah kasih laporan ke saya karena jaringan. Oke, saya maafkan ya Gerald. Tapi yang lain apakah seperti itu? Internet, Herwit. Oke, Herwit. Saya maafkan ya Herwit, mungkin koneksinya. Kasih laporan ke Miss ya, kalau memang kamera jaringannya apa, jadi Miss tahu ya. Seperti Herwit dan Gerald. Oke, thank you Herwit dan Gerald ya, harus kasih laporan. Baik, silakan baca dulu, coba dulu Herwit mau baca. Yang nomor 1. Silakan. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, thank you Herwit. Ya, saya ulangin ya. Jadi yang kita bahas pertama adalah hewan bermetamorfosis. Ya, hewan bermetamorfosis. Nah, dikatakan metamorfosis itu artinya ya, Silo, Marcel, coba dengar dulu. Axel, Dior, hewan yang bermetamorfosis itu artinya bentuk hewan muda, ya, bentuk berarti fisiknya ya, bentuk hewan muda itu berbeda bentuknya dengan hewan dewasa. Contohnya dari kepompong bisa ke kupu-kupu kan berbeda. Misalnya contoh seperti ayam. Ayam bentuknya bagaimana dulunya? Ayam kecil kan, kemudian ayam muda, kemudian ayam dewasa. Bentuknya sama, ayam juga. Apakah dia dulu bentuknya seperti kepompong? Tidak. Ya. Jadi beda dengan yang si kupu-kupu ini. Kupu-kupu ini dulu bukan bentuk kupu-kupu, dia dari kepompong, dari ulat, dari lapa, ulat, ya, dari pupa. Ya, kepompong, namanya pupa. Bentuknya dari kepompong dulu, baru dia berubah wujud menjadi si kupu-kupu. Nanti ada gambarnya ya. Itulah yang dikatakan dengan metamorfosis. Ya, bisa dipahamin? Yang dikatakan namanya metamorfosis ini adalah bentuk hewan muda berbeda dengan bentuk yang udah besarnya, yang bentuk dewasa. Jadi metamorfosis ini dibagi 2, ya, yang katanya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, saya mau panggil dulu Squall untuk baca metamorfosis yang sempurna. Baca dulu Squall. Halo Squall. Squall jaringannya bagus. Silakan speakernya diaktifkan Squall. Squall. Halo Squall. Oke, Miss ganti dulu lah ya. Mungkin jaringannya kurang lancar. Miss ganti dengan Dior. Ada Dior? Oke, baca Dior. Ya. Metamorfosis sempurna. Ya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Ciri khasnya adalah terdapat tahap pupa kepompong pada serangga atau terdapat bentuk berudu pada katak.
Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, dan katak. Oke, thank you, Diot. Bentar ya, ini cek dulu kameranya nih. Saya lihat kameranya. Masih ada anak yang menutup kamera? Bentar ya. Oke, sudah baik kameranya. Oke, Alfiano mana nih Alfiano? Alfiano? Jangan dimainkan kamera dulu ya, biar Miss lihat. Marvel? Tutup lagi Marvel. Oke lah ya. Baik, tadi dia sudah membaca mengenai metamorfosis sempurna. Oke, dengarkan. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh. Artinya, ya, tahap yang pertama adalah tahap larva. Tahap larva ini terjadi pada hewan serangga, ya. Nah, ciri-cirinya adalah terdapat pupa. Pupa nama lainnya tadi apa, Miss bilang? Kepompong. Pupa nama lainnya apa? Kepompong, ya, pada serangga. Tapi kalau berudu itu pada katak. Jadi contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, dan katak. Saya ulangin ya, Excel. Ya, Excel, nih lihat. Coba lihat gambarnya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi kalau misalnya, coba sebutkan contoh hewannya yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang dalam arti dia mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga bentuk dewasa. Yang pertama adalah kupu-kupu, nyamuk. Ya, nyamuk ini ada nggak di rumah? Ada, Miss. Kalau kita tidak jaga kebersihan, datanglah nyamuknya ini. Nah, jadi nyamuk ini merupakan daur hidup yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian selain nyamuk ada lagi namanya lalat, Excel, Carlos, Alfiano. Nah, sama, jadi nyamuk dan lalat ini adalah hewan pembawa penyakit. Apalagi ini ya, yang bisa menimbulkan penyakit diare. Jadi si lalat juga mengalami metamorfosis sempurna. Ya, dia ini mengalami tahap larva ya, kemudian sampai ke tahap pupa dan serangga dewasa. Selain lalat, ada lagi namanya lebah. Ya, lebah. Lebah yang menghasilkan madu. Nah, lebah juga merupakan daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna karena dia mengalami tahap larva. Ya, kemudian selain lebah, katak. Nah, kalau katak ini dia tidak ada kepompong ya atau pupa, namun dia bentuknya berudu. Tahu berudu? Berudu itu hewan yang ada di air, misalnya di selokan, di parit-parit ya. Awalnya dia telur, nanti ada gambarnya ya. Ada seperti di buku kamu sudah lengkap juga. Dia mengalami tahap berudu. Nah, ya berudu. Ya benar, di buku sudah ada. Jadi saya ulangin, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, dan katak. Oke. Kita lanjut ke halaman 29. Metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, ini dia gambarnya yang sudah di buku. Ini Miss perjelas gambarnya. Saya diperlas sedikit ya. Nah, jadi diawali dari mana Miss daur hidup kupu-kupu? Diawali dari telur. Dari telur. Nah, coba dengarkan. Dia diawali dari telur. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa. Misalnya di dekat daun-daun, dekat pohon, bisa ya.
Jadi dia menyimpan telurnya supaya tidak diganggu oleh pemangsa. Kemudian ya, dia berubah bentuk menjadi larva. Inilah larva. Nah, larva atau nama lainnya ulat. Ingat, larva nama lainnya apa, Alfiano? Ulat. Ya, larva ini istilah bahasa ilmiah dalam pelajaran IPA. Dalam sehari-harinya namanya ulat. Jadi nama lain larva, pakai R ya, larva. Nama lainnya adalah ulat. Oke, dari telur berubah menjadi larva atau ulat. Telur akan menetas dan mengeluarkan ulat atau larva. Larva mencari makanan berupa apa? Daun-daun. Jadi si ulat ini makannya daun-daun yang ada di pohon ya untuk mengalami pergantian kulit. Ya. Kemudian dia berubah menjadi apa? Nah, inilah yang namanya kepompong. Saya zoomkan ya gambarnya. Oh, tidak dapat ya. Nah, inilah yang namanya kepompong. Ini kepompong atau pupa. Kepompong atau pupa. Ya, seperti dibungkus. Ya, bentuk kepompong dia seperti dibungkus ya. Pupa atau kepompong, ya, ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang. Ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang dan meletakkannya di ranting pohon sehingga seperti menggantung, ya. Di dalam pupa, ulat akan mengalami perubahan bentuk tubuh menjadi kupu-kupu Florencia. Florencia, perhatikan dulu Florencia. Sedang apa? Lipat tangan dong. Kalau belajar lipat tangan ya. Coba. Jangan banyak gerak dulu ya. Oke, terima kasih Florencia. Saya ulangin ya. Apa yang terjadi nih di pupa ini atau di kepompong ini? Nah, si ulat ini kan tadi kan ulat ya. Ya. Dia mengalami pergantian kulit. Menjadi apa? Kepompong. Ya, jadi si ulat akan membungkus dirinya. Tahu bungkus permen nggak? Siapa suka makan permen? Nah, permen kan dibungkus ya, Silo. Grace, Jen, Excel. Benar nggak? Excel. Dibungkus permen. Jadi seperti itulah bentuk si kepompong, Lionel. Jadi, ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang. Ya, dengan apa? Dengan benang-benang dan meletakkannya di ujung ranting pohon. Ya, kemudian si pupa atau sorry. Ya benar, si pupa ini nanti ya kepompong maksudnya akan mengalami perubahan tubuh menjadi si kupu-kupu. Nah, inilah dia kupu-kupunya. Kan berbeda ya. Tahu-tahu dari telur, ulat, si kepompong, tahu-tahu kupu-kupu. Kan berbeda bentuknya. Makanya disebut dengan metamorfosis. Benar nggak, Lionel? Tahu-tahu seperti ini nih bentuknya. Bukan kupu-kupu kecil, nih. Tidak. Dia awalnya itu dia dari telur, ulat, pupa atau kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Makanya dibuat metamorfosis, perubahan bentuk. Dari bentuk muda ke bentuk dewasa, berubah bentuknya. Inilah dia disebut metamorfosis, sayang. Yuji. Kira-kira sudah paham? Sudah ya? Karena bentuk fisiknya berbeda. Gitu loh ya. Jika perubahan bentuk si kupu-kupu ini sempurna, akan keluarlah kupu-kupu dari dalam si kepompong ini. Nah, terjadilah dia. Namanya kupu-kupu dewasa, begitu ya. Nah, sekarang ada di bawahnya metamorfosis pada kata. Nah, oke, inilah dia ya. Diawali dari telur. Ini telurnya. Di buku cukup jelas ya. Telur-telur kata. Dia disimpan di dalam air. Makanya si kata ini hidupnya di dua alam. Bisa di air, bisa di darat, Sean. Jadi kalau Sean melihat kata di dalam air, ya, karena si kata hidupnya di dua alam. Bisa di air, bisa di darat ya, Sean. Grace, Silo. Oke, si kata diawali dari telur. Ya, karena si kata ini dia termasuk kelompok metamorfosis sempurna tadi katanya kan. Ya, saya ulangin, diawali dari telur ya.
diawali dari telur, kemudian berudu. Nah, jadi dibilang tadi, nah contoh dari hewan kata, dia bukan pupa atau kepompong, tapi berudu. Yang mana berudu itu, Sean? Grace, berudu mana? Sudah ada di gambar, di buku kamu sudah ada. Coba cek di halaman 29. Berudu yang mana berudu? Ini berudu. Yang sering kamu lihat di air selokan. Kok ada ikan kecil-kecil ya? Nah, itu bukan ikan, itu namanya berudu yang ada di parit rumah atau selokan. Pokoknya dia hidupnya di air. Karena si kata ini kalau sudah dewasa dia menyimpan telur-telurnya di dalam air. Menetaslah namanya berudu yang banyak jumlahnya. Tak terhingga pun, karena telur kata kan banyak ya. Nah, dari telur berubah menjadi berudu. Ini gambar berudu. Kemudian si berudu lama-lama dia punya 2 kaki. Nah, muncul kakinya di arah depan. 1 sama sebelahnya 2. Jadi 2. Ya. Kemudian lama-kelamaan Sean, Philo, Florencia, Grace, perhatikan dulu Sean. Muncul lagi berudunya menjadi 4 kaki. Kaki belakang maksudnya. Jadi 4 kakinya, ya. Akhirnya, ya, si berudu yang punya 4 kaki ini, ya, berubah wujud lagi, berubah fisik lagi dia menjadi katak muda. Lama-kelamaan si ekornya ini, ekor si katak muda hilang. Kalau sudah menjadi katak dewasa. Nah, ya, di buku sudah ada. Ya, jadi namanya nih katak berekor. Setelah menjadi katak muda, hilang ekornya. Apalagi masuk ke katak dewasa. Ya, ini ada keterangannya. Larva katak berupa berudu yang hidup di air. Ya, dia bernapas dengan insang. Jadi si berudu ini bernapas dengan insang kalau hidupnya di air. Ya, kalau sudah di darat, namanya katak dewasa, dia bernapas dengan paru-paru dan kulitnya. Kalau ada pertanyaan, ya, katak dewasa yang hidup di darat bernapas dengan, jawabannya apa? Jawabannya apa? Paru-paru dan kulit. Oke, saya mau panggil dulu ya. Misalnya ada pertanyaan ya. Saya mau panggil dengan Silo. Silo, ada Silo? Oke. Katak dewasa yang hidupnya di darat bernapas dengan Udara. no udara. Katak dewasa yang hidup di darat bernapas dengan, jawabannya adalah Paru-paru dan paru-paru dan kulit. iya, itu jawaban yang benar ya. Sudah tahu? Oke, thank you ya Silo. Ini kita lanjut ya. Ini sudah selesai kita bahas. Lanjut ke halaman 30. Metamorfosis pada nyamuk. Oke, metamorfosis pada nyamuk. Ya, jadi sama ya, seperti yang tadi, mereka diawali dengan telur. Wujudnya bentuk telur dulu nyamuknya. Ya, kemudian telur-telur yang banyak ini berubah wujud menjadi apa? Larva atau ulat. Ya, setelah menjadi larva, berubah wujud lagi menjadi pupa atau kepompong. Nah, ya, kepompong. Ya, kemudian si kepompong ini berubah wujud lagi menjadi nyamuk dewasa. Jadi nyamuk dewasa yang kamu lihat di rumah kalau ada, itu nggak langsung nyamuk. Dia dari awal dari telur, larva, dan kepompong. Barulah menjadi nyamuk. Prosesnya sama seperti kupu-kupu yang tadi, yang saya jelaskan. Nah, ini dia ya. Sama prosesnya. Hanya saja ini kupu-kupu, ini adalah nyamuk. Karena sama-sama hewan serangga. Pasti akan mengalami perubahan bentuk. Oke. Kemudian metamorfosis pada lalat. Lalat yang ada di rumah, yang sering kita lihat di atas makanan seperti ini. Diawali dari telur, sama juga prosesnya, kemudian larva, pupa atau kepompong, kemudian berubah menjadi lalat dewasa. Kira-kira sudah paham? Inilah yang disebut dengan metamorfosis sempurna ya.
Jadi dia diawali dengan telur, larva, pupa. Oke. Nah, masuk ke metamorfosis tidak sempurna. Oke, saya mau minta yang baca adalah Gerald Tarigan. Mau baca Gerald? Metamorfosis tidak sempurna. Oke. Metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Ciri khas adalah penambahan struktur tubuh seperti sayap yang muncul pada nimfa hewan muda. Iya. Thank you ya, Gerard. Saya ulangin ya. Nah, jadi yang dikatakan metamorfosis tidak sempurna itu yang bagaimana? Yang tidak terlalu mencolok pada individu muda. Nah, ya. Jadi ciri khasnya sayap yang muncul pada nimfa atau hewan muda. Ya, dia tidak mengalami perubahan bentuk fungsi organ kalau yang tidak sempurna. Oke, sekali lagi, hewan yang tidak bermetamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu mudanya. Contohnya saja pada belalang dan kecoa. Dia tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna pada individu muda ya. Misalnya dari telur ya berubah menjadi nimfa. Nimfa itu apa, Miss? Hewan muda. Nih, nimfa itu hewan muda. Nimfa nama lainnya hewan muda ya, Excel. Hewan muda. Tapi si nimfa ini dia hewan muda yang tidak punya sayap. Kemudian masuk lagi ke fase barulah dia punya sayap. Nah, ya. Ini cuma sayapnya satu. Kemudian masuk lagi ke fase selanjutnya sayapnya 2. Sehingga tumbuhlah tadi si belalang dewasa yang sempurna sayapnya. Begitu ya. Kemudian pada kecoa juga begitu. Diawali dengan telur, kemudian muncul nimfa tanpa sayap. Nggak punya sayap awalnya. Ya. Kemudian masuk ke tahap kedua, masih juga belum punya sayap. Nah, masuk ke proses ketiga, muncullah sayap yang baru. Jadi, masuk ke beberapa hari kemudian, menjadi kecoa dewasa yang sempurna yang sudah mempunyai sayap. Jadi dia di sini ditekankan kalau yang tidak sempurna, ya organ tubuhnya tidak terlalu mencolok pada individu muda atau hewan muda pada nimfa. Ciri khasnya adalah pada sayapnya yang muncul pada nimfa. Nimfa itu tidak ada sayap. Pokoknya kalau katanya udah belalang sama kecoa, pada tahap nimfa dia pasti tidak ada sayapnya. Dia ada sayap pada kecoa dewasa atau pada belalang dewasa. Baru dia punya sayap, itu aja. Oke. Masuk ke halaman 31. Nah, inilah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis sama sekali. Kelompok hewan apa saja, Miss? Nah, dengarkan ya Excel. Atau Excel Miss panggil untuk baca ya Excel. Excel, baca dulu. Hewan tidak bermetamorfosis. Yang tidak ya. Yang tidak. Baca dulu Excel. Yang di halaman 31 Excel. Speakernya aktifkan dulu. Oke. Ayo silakan. Nomor 2. Hewan tidak bermetamorfosis. Ada pula kelompok hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk.
Iya. Artinya bentuk dan fungsi tubuh akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Contohnya, kucing, ayam, dan bebek. Iya, itu saja. Terima kasih, Excel. Ya. Oke, nah jadi Excel, Asmara, Jen, Florencia, seperti kucing. Kucing ini mengalami kepompong nggak? Enggak. Kucing mengalami nimfa enggak? Enggak. Nah, jadi hewan yang tidak bermetamorfosis ini artinya bentuk tubuhnya dan fungsi tubuhnya tetap sayang. Sama-sama dari kecil dia ada ekornya, gitu, banyak bulunya. Hanya saja hewan tersebut makin tinggi, makin besar. Nah, itu saja ya. Jadi dia tidak mengalami perubahan bentuk. Bentuk apa? Bentuk tubuh, fungsi tubuh tetap sama dari lahir hingga dia dewasa. Sama bentuk tubuhnya, nggak ada yang berubah. Nggak ada yang mengalami pupa atau ulat, nggak ada. Sama dia. Hanya berbeda bentuk tingginya saja. Contohnya misalnya Florencia, dalam masih bayi ukuran tubuhnya kecil, lama-lama tinggi badannya. Nah, ya seperti itu. Tapi sama, ya masih baby, TK, SD 1, udah SD 4 makin tinggi dia. Begitu ya. Tetap sama Florencia juga ya. Oke, nah jadi selain si kucing, ada lagi contoh hewan yang tidak bermetamorfosis adalah tadi apa katanya? Ayam. Ya, ini kucing ya. Kucing sama di bentuknya, hanya saja tingginya. Ayam juga tidak mengalami metamorfosis karena bentuknya sama. Dari telur menetas menjadi embrio ayam, kemudian setelah itu setelah embrio menetas telurnya kan udah cocok waktunya, sudah saatnya untuk netas dia kan munculnya ayam. Ya kan, bukan ulat munculnya kan, bukan kepompong munculnya, tapi ayam yang kecil, yang masih anak-anak. Kemudian si anak ayam ini tumbuh dia dewasa menjadi ayam muda atau menjadi ayam yang induknya, ayam yang sudah dewasa. Dan dia mengalami pertumbuhan seperti layaknya ya, biasanya. Oke, bentuknya sama, ini ayam juga. Kemudian bebek begitu juga sama. Ya, bebek juga dari telur kemudian menetas, kemudian muncullah si anak bebek, ya, bebek muda dan menjadi bebek dewasa. Bebek juga bentuknya. Bentuk dan fungsinya tetap tidak ada yang berbeda. Hanya berbeda adalah ukurannya saja, tinggi tubuhnya. Tapi tetap dia bentuknya. Begitu ya. Nah, di sini ada kuis. Ini gampang kuisnya, sudah ada di buku kamu tinggal ngisi ulang. Oke, nanti ya, nanti kamu bisa ngisi sendiri. Ini semua tanya dulu sama si apa ya. Coba dulu Carla Lisi, saya mau panggil Carla Lisi. 5 menit lagi durasinya. Halo Carla, good morning. Good morning. Oke, coba kamu jelaskan hewan kucing, hewan ayam, hewan bebek, kenapa dikatakan hewan yang tidak bermetamorfosis? Alasannya apa? Karena bentuk dan fungsi tubuh akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Oke, bagus ya. Jawabannya sangat bagus sekali. Terima kasih, Carla. Saya mau panggil Prinselo. Ada Prinselo? Good morning, Prinselo. Good morning, Miss. Iya, Prinselo Miss mau tanya dengan Prinselo mengenai daur hidup hewannya. Coba kamu sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Halo? Nyamuk. Yang pertama apa?
Kupu-kupu. Kupu-kupu. Nyamuk. Oke. Lalat. Lebah. Kata. Oke, kata. Terima kasih Prinselo. Selanjutnya Jessica ada? Jessica. Ya, Miss. Jessica. Mau tanya Ya, dengan Miss. kamu. Apa nama lain dari pupa? Nama lain pupa apa? Hewan muda. Nama lain pupa namanya adalah Kepompong. kepompong ya. Jadi di dalam kepompong inilah nanti membungkus dirinya ya. Kemudian berubah menjadi pupa, ya kan? Dan berubah menjadi kupu-kupu setelah beberapa hari kemudian. Oke. Satu lagi ya, Jessica. Coba kamu sebutkan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya apa? Contohnya? Belalang. Belalang dan Kecoa. alasannya apa? Dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Alasannya? Pada kecoa dan belalang, hewan muda nimfa belum bersayap, perlahan-lahan sayap Oke, good. bentuk sempurna pada saat dewasa. Ya, jadi kesimpulannya sayap yang muncul pada nimfa atau hewan mudanya itu ya. Intinya gitu, kalau dia tidak sempurna